Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Hadiah Nur. Dan kita masih pada pembahasan kita mengenai materi segi 4 dan segitiga. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan segitiga yang kedua, yaitu mengenai sudut dalam dan sudut luar segitiga serta ketidaksamaan segitiga. Baik, langsung saja. Nah, apa itu sudut dalam dan apa itu sudut luar? Sudut dalam segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh dua sisi segitiga dan terletak di dalam segitiga. Jumlah sudutnya 180 derajat. Segitiga ABC ini sudutnya kan BAC ya, yang ini. Kemudian ABC yang ini, kemudian BCA yang ini. Nah, ini jumlahnya adalah 180 semuanya ini. Atau bisa ditulis sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Kalau di sini 100, di sini 30, berarti 130 ya. Maka sisanya di atas ini adalah 50 ya. Kemudian yang kedua, sudut luar segitiga, yaitu sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya. Nah, sudut luar segitiga ini sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Nah, ini misalnya ada segitiga ABC. Misalnya kita bikin perpanjangan garis AC di bawah sini, kemudian perpanjangan garis AB seperti ini. Kemudian di sini kita namakan titik D, lalu akan terbentuk sebuah sudut di sini. Nah, ini yang disebut dengan sudut luar segitiga, ya. Bukan di dalam letaknya ya, karena namanya sudut luar. Besar sudut luar ini itu adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Yang mana? Yang tidak berpelurus. Nah, kalau ini kan kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, ini sudutnya ini berpelurus dengan yang ini, ya. Jadi yang tidak berpelurus yang mana? Yang ini dan yang ini. Sehingga kalau kita rumuskan, nah, sudut DAC yang di luar ini itu adalah jumlah dari sudut dalam yang tidak berpelurus, yaitu sudut ABC yang ini ditambah sudut BCA yang ini. Misalnya di sininya 100 derajat, kemudian di atas sini 50 derajat. Nah, otomatis besar yang di luar ini adalah jumlahnya ini, yaitu 150 derajat ya. Oke ya. Nah, contoh soalnya yang pertama, ini ada gambar segitiga, yang ditanyakan adalah hitunglah besar sudut A. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah sudut dalam ya, sudut dalam segitiga. Yang tadi dikatakan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Maka kita bisa tuliskan A-nya kan tadi 2X, kemudian B-nya X tambah 15 derajat, kemudian C-nya 3X. Ya, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita kelompokkan nilai X-nya. Kemudian kita jumlahkan nilai X-nya, yaitu menjadi 2X tambah 1X tambah 3X menjadi 6 ya. 6X, maka 15-nya kita pindah ruas. Berarti 6X sama dengan 180 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya 6X sama dengan 165 derajat. Berarti X-nya kita bagi 6. 165 dibagi 6, yaitu 27,5 derajat. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut A itu adalah 2X. Berarti 2X adalah 2 dikali 27,5, yaitu 55 derajat. Jadi besar sudut A adalah 55 derajat. Nah, mudah sekali ya. Sekarang contoh soal kedua. Hitunglah besar sudut BAC. Nah, berarti yang ini yang akan kita jawab. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana sekarang? Cara menyelesaikannya, sudut CBD, perhatikan sudut CBD yang nilainya 100 derajat ini adalah sama dengan sudut BAC yang ini dengan ditambah sudut ACB yang di atas. Kenapa? Karena ini adalah sudut luar segitiga. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sudut luar segitiga itu adalah jumlah dari dua sudut yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya.
ya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi kita bisa tuliskan sudut CBD-nya kan diketahui 100 derajat. Kemudian sudut BAC-nya tambah sudut ACB. Lalu sudut BAC kita masukkan 12x dan sudut ACB kita masukkan 8x sehingga menjadi 20x. Maka x-nya adalah 100 derajat dibagi 20 yaitu 5 derajat. Nah, apakah sudah selesai ini? Belum ya, karena yang ditanyakan adalah sudut BAC yaitu yang 12x. Berarti menjadi 12x sama dengan 12 dikali 5 derajat yaitu 60 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah 60 derajat. Nah, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ketidaksamaan segitiga. Jumlah panjang dua sisi pasti lebih besar daripada panjang sisi ketiga. Nah, dituliskan A tambah B pasti lebih besar dari C. Karena tadi segitiga kan memiliki sisi A, B, dan C ya. Kemudian A tambah C juga pasti lebih besar daripada B. Kemudian B tambah C juga pasti lebih besar daripada A. Ini adalah ketidaksamaan segitiga. Contoh, 4, 5, 6 dapat dibentuk jadi segitiga. Karena apa? Karena 4 tambah 5 lebih besar daripada 6. Ya kan? 9 nih hasilnya. 9 kan lebih besar daripada 6. Begitu juga kalau 5 tambah 6. 5 tambah 6 lebih besar daripada 4. Ya, karena ini 11. Atau 4 tambah 6. 4 tambah 6 juga lebih besar daripada 5 ya. 10 lebih besar daripada 5. Nah, kalau berlaku ketidaksamaan seperti ini, maka ini dapat dibentuk menjadi segitiga. Namun, misalnya 4, 5, dan 10. Ini tidak dapat dibentuk menjadi segitiga. Karena apa? Karena, perhatikan, 4 tambah 5, 4 tambah 5, 9. Nah, 9 kan lebih kecil daripada 10. Maka, ini tidak bisa menjadi segitiga. Karena harusnya, tandanya harus lebih besar. Jumlah panjang dua sisi pasti lebih besar. Nah, ya. Nah, karena ini ada yang lebih kecil, maka tidak dapat dijadikan segitiga ya. Meskipun 4 kalau ditambahkan dengan 10 lebih besar daripada 5. Dan 5 tambah 10 juga lebih besar daripada 4. Tetapi satu syaratnya tidak terpenuhi. Maka ini tidak dapat kita jadikan segitiga ya. Oke, bisa dimengerti. Sekarang kita lanjutkan dengan hubungan sudut dan panjang sisi. Sudut terbesar itu terletak di hadapan sisi terpanjang dan sudut terkecil itu terletak di hadapan sisi terpendek. Contoh, ada sebuah segitiga ABC, sudut terbesarnya itu adalah sudut C. Ini dia terletak di hadapan sisi yang terpanjang ya, yaitu sisi AB. Begitu juga sudut yang terkecil, yaitu yang A, 40 derajat, ini juga terletak di hadapan sisi yang terpendek, yaitu sisi BC ya. Nah, ini adalah suatu ketentuan yang juga pasti dalam segitiga, yaitu sudut terbesar itu terletak di hadapan sisi terpanjang dan sudut terkecil terletak di hadapan sisi terpendek ya. Contohnya seperti ini. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P adalah 3x tambah 10 derajat, kemudian sudut QX tambah 15 derajat, dan sudut R adalah 4x dikurang 5 derajat. Tentukanlah urutan sisi-sisi dari yang terpendek. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kita menggunakan rumus sudut dalam segitiga dulu, yaitu jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ini P, kemudian Q-nya ini, kemudian R-nya 4X kurang 5. Kita masukkan. Kemudian kita kelompokkan. Nilai X kita kelompokkan sesama X. Dan nilai derajat kita kelompokkan sesama derajat. Hasilnya kita jumlahkan ya, ini 1X menjadi 8X ya. Kemudian 10 tambah 15, 25, kurang 5 hasilnya 20. Berarti 20-nya kita pindah ruas. Jadi 8x sama dengan 180 derajat dikurang 20 derajat. Hasilnya 8x sama dengan 160 derajat. Maka nilai x adalah 160 derajat dibagi 8, yaitu 20 derajat. Nah, sekarang setelah dapat nilai x-nya 20 derajat, maka
Maka kita masukkan ke sudutnya masing-masing. Pertama kita masukkan ke sudut P. Sudut P tadi 3x tambah 10. Berarti 3 kali x-nya 20. Berarti 60 ya. 60 tambah 10 hasilnya 70. Sedangkan sudut Q berarti x tambah 15. Berarti 20 tambah 15 hasilnya 35. Kemudian sudut R 4x kurang 5. Berarti 4 kali 20 ya 80 ya. 80 dikurang 5 hasilnya 75. Nah, kalau kita gambarkan, sudut yang terbesar itu adalah berhadapan dengan sisi yang terpanjang ya. Kemudian sudut yang terkecil itu berhadapan dengan sisi yang terpendek ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang terpendek, berarti yang berhadapan dengan sudut yang terkecil yaitu yang ini PR. Kemudian yang berhadapan dengan sudut yang berikutnya yang 70 berarti yang QR. Dan yang paling panjang yang di bawah sini berarti ya PQ. Nah, seperti ini cara menjawabnya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai sudut dalam dan sudut luar serta ketidaksamaan segitiga. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan serta dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal lainnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, komen, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.